Saudara Komisi 3 DPR resmi memilih Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto sebagai Ketua KPK untuk periode 2024 hingga 2029. Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK melalui proses voting dalam rapat pleno Komisi 3 DPR hari ini. Direktur Penyidikan KPK ini terpilih sebagai ketua setelah memperoleh dukungan 45 suara. Setio akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Yohanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 tersebut, suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting, Komisi 3 DPR RI memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu Yohanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Setio Budianto sebagai ketua, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo. Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK, Setio Budianto sempat menyinggung terkait urgensi operasi tangkap tangan di KPK. Setio bilang operasi tangkap tangan di KPK masih diperlukan. Namun KPK perlu lebih selektif untuk mengungkap kasus-kasus besar dan meminimalisasi kesalahan. Kenapa diperlukan? OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar. Memang OTT ini tidak perlu harus banyak, gitu, betul-betul selektif, prioritas, gitu, tapi masih diperlukan untuk saat ini. Ya, betul-betul selektif prioritas dalam rangka mengantisipasi hal-hal misalkan adanya pra-peradilan dan lain-lain, tapi betul-betul selektif, ya, dilaksanakan secara rigid, secara bersih, ya, tanpa melakukan hal-hal yang meminimalisir kesalahan. Sebelum terpilih sebagai Ketua KPK, Setio Budianto memiliki pengalaman panjang di bidang pemberantasan korupsi. Ia pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK pada tahun 2019. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Direktur Penyidikan KPK. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Sementara Wakil Ketua KPK terpilih, yakni Yohanis Tanak, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Agus Joko Pramono yang sebelumnya berkarir sebagai Wakil Ketua BPK RI. Ibnu Basuki Widodo yang berlatar belakang sebagai seorang hakim, dan Fitroh Roh Cahyanto yang sebelumnya merupakan jaksa fungsional KPK. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta atau PUKAD UGM, Zainur Rohman mengkritik sosok calon pimpinan KPK yang didominasi dari institusi penegak hukum dan tidak ada unsur dari masyarakat dan akademisi. Menurutnya, komposisi saat ini membuat pimpinan KPK tak bisa independen dan bergantung pada institusi lain. Akan sulit menurutnya pimpinan KPK saat ini mengusut kasus korupsi di institusi mereka. Komposisi 5 orang yang terdiri dari institusi penegak hukum dan auditor ini, maka kemungkinan KPK untuk dapat menangani korupsi di tempat asal institusi masing-masing pimpinan KPK terpilih ini kemudian akan menjadi dipertanyakan. Apakah mereka ini akan bersedia untuk melakukan penindakan perkara korupsi di institusi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, maupun di BPK. Padahal kita tahu institusi penegak hukum dan juga institusi audit ini adalah institusi-institusi yang selama ini masih belum bebas dari korupsi. Justru disinilah salah satu epicentrum dari korupsi. Lebih lengkap terkait terpilihnya 5 pimpinan KPK, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga. Dian, selamat petang. 5 pimpinan KPK sudah dipilih Komisi 3 DPR melalui mekanisme voting. Apa yang menjadi catatan penting dalam proses seleksi hingga pemilihan pimpinan KPK ini, Dian?
Ya, Dipo, betul sekali, 5 nama baik itu calon pimpinan maupun juga calon Dewas KPK untuk periode 5 tahun ke depan sudah terpilih melalui proses pemungutan suara yang dilakukan oleh anggota Komisi 3 DPR setelah melalui proses atau tahapan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan yang digelar secara maraton selama 4 hari terakhir. Nah, saya akan ulangi nama-nama yang terpilih untuk pimpinan KPK ini ada Setio Budianto, kemudian Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, dan kemudian untuk Dewas KPK ini adalah Wisnu Baroto, kemudian Beni Joshua Mamoto, Gus Rizal, Sumpeno, dan juga Cisca Mirawati. Nah, saya akan ajak kita untuk fokus pada nama-nama pimpinan KPK yang sudah terpilih. Kalau kita perhatikan pada proses pemungutan suara, Dipo, ini mestinya yang mendapatkan suara terbanyak adalah Fitroh Roh Cahyanto dan juga Johanis Tanak ya dengan 48 suara. Tetapi ketika pemilihan ketua, kemudian yang meraih suara terbanyak adalah Setio Budianto sehingga ditetapkan sebagai ketua KPK untuk periode yang baru. Nah, kalau kita cermati dari komposisi pimpinan KPK baru yang terpilih, ini sebenarnya merupakan wajah-wajah lama. Tadi juga sudah Anda sampaikan bahwa Setio Budianto ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK, kemudian juga Direktur Penyidikan KPK pada tahun 2019-2020, kemudian juga ada Johanis Tanak yang kita tahu merupakan Wakil Ketua KPK pada periode 2019-2024, dan kemudian juga Fitroh Roh Cahyanto ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan KPK. Jadi mestinya nama-nama ini tidak asing lagi dengan kerja-kerja KPK atau sudah familiar. Jadi seharusnya bisa bekerja dengan maksimal. Nah, kalau kita lihat juga komposisi pimpinan KPK ini berbeda dengan komposisi periode sebelumnya, Dipo, karena tidak ada keterwakilan perempuan. Kalau periode sebelumnya kita ingat meskipun dalam pertengahan masa jabatan mengundurkan diri, tapi kita ingat ada Lili Pintauli Siregar yang waktu itu mengisi keterwakilan perempuan di kursi pimpinan KPK. Nah, yang menarik dari proses pemilihan pimpinan KPK maupun juga Dewas KPK ini adalah kalau kita cermati proses gagasan yang disampaikan oleh masing-masing calon pada saat uji kepatutan dan kelayakan. Misalnya pimpinan KPK yang kalau kita perhatikan ini sebagian besar menyampaikan gagasan soal akan lebih mengutamakan fungsi pencegahan dalam tubuh KPK dibandingkan dengan penindakan begitu ya, karena salah satunya Johanis Tanak berargumen bahwa banyak sekali pejabat yang mengurusi pengelolaan anggaran ini belum mengetahui apa-apa saja tindakan yang masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi, kemudian juga membahas soal operasi tangkap tangan. Sudah terpilih nama-nama calon pimpinan KPK, kita akan cermati nanti bagaimana kinerjanya selama 5 tahun ke depan. Dipo. Pimpinan KPK dan Dewas KPK tentu harus menunjukkan kemampuannya untuk kemudian memberantas korupsi dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih Dian Silitong atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.